salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Supriyanus Selong SPD, nomor peserta 201503304266, NIM 23107174. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Sulit, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi perkembangbiakan hewan di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video pembelajaran berikut. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan, luar biasa. Tepuk tangan. Baik anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Selanjutnya kepada kita semua untuk berdiri. Anak-anak silakan duduk kembali. Cek kehadiranmu. Yang pertama, Alfredo Keri, Antonius Gaga, Elizabeth Tonga, Maria Texela Putri Mangga. Kita nyanyikan sebuah lagu tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya saya minta kepada anak-anak untuk berdiri. Berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipan. Takutnya dan telinga mengurangi telurnya. Burung ikan reptil itu contohnya.
tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang selamatkan makhluk hidup. Dengan subtemanya adalah hewan sahabatku. Pembahasan kali lalu mungkin masih ingat. Masih. Kira-kira pertemuan kali lalu kita membahas tentang apa? Perkembangan vegetasi alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan Vegetatif alami pada tumbuhan. Kira-kira apa yang dimaksudkan dengan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya silakan ya. Coba sama-sama. Perkembangbiakan secara tidak kawin. Sekali lagi. Perkembangbiakan secara tidak kawin. Contohnya terdapat pada Tumbuhan pisang. ya, terdapat tumbuhan pisang. Yang berikut Tumbuhan bambu. tumbuhan bambu. Yang berikut Tumbuhan tumbuhan. jenis umbi-umbian. Masih banyak contoh yang lain. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui video pembelajaran siswa mampu menyebutkan cara perkembangbiakan hewan dengan benar. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, melalui video pembelajaran siswa mampu menyebutkan ciri-ciri perkembangbiakan hewan baik secara ovipar, vivipar maupun ovovivipar dengan tepat. Tujuan yang ketiga anak-anak, melalui kegiatan diskusi siswa mampu mempresentasikan diskusi kelompoknya tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar melalui tabel dengan benar. Menurut anak-anak, apa pentingnya dari perkembangbiakan hewan? Siapa yang tahu? Ada? Saya Pak. Ya silakan, bisa. Untuk mempertahankan hidupnya dari kepunahan. Untuk mempertahankan hidupnya dari Kepunahan. Tepuk tangan untuk bisa. Sekarang saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran berkaitan dengan perkembangbiakan hewan. Saya minta kepada anak-anak untuk melihat secara lebih teliti, karena setelah itu kita akan melakukan diskusi kelompok. Bisa mengerti? Bisa. Tepuk semangat. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2 dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Saya yakin tentu kalian semua sudah mengetahuinya bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif.
Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu, sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah kakap dan ikan. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak
dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Anak-anak hebat, demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa. Ya, baik anak-anak, kita minta anak semuanya berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berarti, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Silakan duduk. Mungkin ada yang belum mengerti berkaitan dengan penjelasan yang ada di dalam video tadi. Apakah sudah mengerti? Betul sudah mengerti? Oke. Nah, saya mau tanya. Hewan melahirkan disebut vivipar. Hewan melahirkan, kata lainnya itu adalah hewan masuk dalam jenis hewan vivipar. Nah, contohnya, hewan melahirkan contohnya yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Anjing, kuda, babi, kerbau, kambing, kucing, sapi, masih banyak yang lainnya. Terus ovipar itu merupakan selain dari ovipar, ya, hewan bertelur. Contoh hewan bertelur: ayam, angsa, burung, bebek. Selanjutnya saya akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok diskusi. Satu kelompok 5 orang berdasarkan RKPD yang dikerjakan di dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Sebelum mengerjakan RKPD ini, yang pertama, langkah yang kamu kerjakan adalah mengamati gambar yang ada pada lembar tersebut. Yang kedua, tulislah nama hewan dan jenis penggambarannya. Semuanya harus aktif dalam kelompok. Oke, silakan.
presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Nama hewan, ayam. Jenis perkembangbiakan, bertelur atau ovipar. Kedua, jenis perkembangbiakan, bertelur, ovipar. 3. Monyet, jenis perkembangbiakan, beranak atau ovipar. 4. Tikus, jenis perkembangbiakan, beranak atau ovipar. 5. Bebek, jenis perkembangbiakan, bertelur atau ovipar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Gisel. Kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Nama hewan, ayam. Jenis perkembangbiakan, bertelur atau ovipar. Yang kedua, kadal. Jenis perkembangbiakan, bertelur dan beranak atau ovipar. Yang ketiga, nama hewan, monyet. Jenis perkembangbiakan, beranak atau ovipar. Yang keempat, nama hewan, tikus. Jenis perkembangbiakan, beranak atau ovipar. Yang kelima, nama hewan, bebek. Jenis perkembangbiakan, bertelur atau ovipar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Firen. Baik, bagaimana tanggapannya dari kelompok 1 berkaitan jawaban yang sudah dijawab oleh kelompok 2? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk semangat. Langkah selanjutnya adalah, jadi sedikit saya memberi rangkuman terkait dengan materi tersebut. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini dibagi dalam 3 jenis. Ada yang disebut ovipar atau hewan telur, ovipar atau melahirkan, dan ovipar atau melahirkan dan juga bertelur. Dari ketiga jenis perkembangbiakan hewan ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, ciri-ciri dari hewan berkembang yang pertama adalah tidak memiliki daun telinga. Ada telinga. Yang kedua, tidak menyusun jaraknya. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Contohnya apa? Contoh hewan ovipar, ayam. Yang berikut ovipar. Contoh hewan melahirkan. Contohnya ini. Kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Yang juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, adalah menyusui. Yang berikut adalah kelompok hewan pokok ovipar. Yang melahirkan. Adalah tidak terus berat. Yang lain. Anak-anak sampai ke video pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan soal evaluasi yang berkaitan dengan pembelajaran
kita hari ini. Meminta kepada anak-anak supaya lebih teliti untuk membaca pertanyaan yang ada di dalam soal tersebut. Saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum mengerti, disampaikan. Semuanya sudah? Sudah. Saya memberi kesimpulan bahwa anak-anak sudah memahami berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Tepuk semangat! Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya akan membagikan lembar refleksi. Jadi bertujuan untuk melihat kembali berkaitan dengan proses pembelajaran tadi. Baik anak-anak, pertanyaan yang pertama di lembar refleksi, apakah materi yang sudah dijelaskan sulit dipelajari? Yang kedua, pertanyaannya, apakah kalian telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah diajarkan? Yang ketiga, adakah materi yang belum dipahami? Yang keempat, apakah ada materi ajar yang diambil di luar dari tujuan pembelajaran? Dan yang kelima, apakah media pembelajaran yang digunakan oleh guru menarik? Silakan diisi.
silakan kumpul. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Kita minta kepada anak-anak kepada diri. Terima kasih.